Kalau mimpi as a songwriter gitu aku As a songwriter sih kayaknya ada satu penyanyi aku pengen banget. Iya. Ziva, aku pengen banget tulisin dia sebenarnya. Ziva Magnolia. Iya. Oke. Terus kalau apa ya? Kalau sebagai penyanyi aku penyanyi siapa yang nggak mau masuk top 50 nggak sih? Halo, selamat datang di acara Cardinal Music Space. Dan hari ini kita kedatangan penulis lagu untuk artis-artis ternama Indonesia, yaitu Clara Riva. Welcome Clara. Halo Clara. Halo. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Aku puji Tuhan baik. Kabar baik. Kabar baik. Clara Kamu dari mana nih? Apa kabar? Aku kabar baik. Terima kasih. Baik. Clara dari mana datang? Aku dari Jakarta tadi. Perkenalan diri dulu dong. Clara perkenalan nih dulu. siapa nih? Gitu. Di mana nih? Situ ya. Halo, salam kenal. Aku Clara Riva. Aku seorang penyanyi dan penulis lagu. Penulis lagu buat artis-artis ternama ya Clara? Amin. Didoain. Oke, sip. Langsung aja Clara ini nulis lagu buat siapa aja sih? Aku kadang-kadang bingung kalau misalkan ditanya buat siapa aja ya. Karena banyak ya? Enggak juga sih. Buat siapa ya? Itu buat Salma Salsabil. Salma, oke. Judulnya? Bunga Hati. Terus buat kayak Marion Jola. Buat Nabila Takia. Liodra, siapa lagi ya? Keisha, Fatin juga ya. Banyak ya Clara? Iya, okay. Lumayan banyak. Sip, gimana sih awal mulanya Clara jadi penulis lagu buat artis-artis ini, gimana ceritanya? Sebenarnya nggak sengaja. Sebenarnya aku kan basicnya aku nyanyi. Abis itu aku tuh waktu itu rekaman di salah satu studio di Jakarta. Abis itu aku rekaman sendiri, segala macem juga sendiri sama teman-teman. Terus yang punya studionya itu ada, dia minta kenalan gitu. Terus akhirnya aku kenalan sama, pertama kali tuh aku di industri kenal sama Mas Keke tuh. Keke Kenanta. Arsoni. Itu dia yang minta lagu pertama kali. Itu buat Meiska sama Raisa Ramadhani. Yang gitu lagu buat Meiska dan Raisa Ramadhani ini judulnya apa dan waktu itu langsung take off atau gimana Kak? Waktu itu tuh yang Ica tuh Pernah Lepaskanmu. Ini baru rilis album lagi, itu salah satu tracknya juga judulnya Perlahan Lepaskanmu hari ini. Terus ada Meiska. Boleh nyanyiin sedikit? Lagu-lagu yang tadi. Nggak boleh dinyanyiin. Yang mau tahu harus denger di DSP. Betul. Okay. Habis itu ada Meiska Kembalilah. Habis itu tuh aku sempet lama juga, cuman lama kenalan sama orang, misalnya sama Enar ini. Akhirnya di bulan November 2023 tuh baru yang Bunga Hati. Bunga Hati ini bisa dibilang salah satu lagu yang hits ya Clara ya? Salah satu, betul. Nanti akan dibawain loh oleh Clara langsung versi live. Iya, Salma, izin ya. Itu kan kamu yang nulis. Oke. Terus Bunga Hati itu kenapa bisa viral ya? Bisa dibilang viral ya. Pada saat itu menduduki posisi tangga lagu yang top ya. Karena penyanyinya juga si Salma, efek itu gede banget sebenarnya ya. Ceritain dong soal Salma itu siapa sedikit. Salma itu juara 1 Indonesian Idol season berapa ya dia? 12 kalau gak salah. Terus? Karena emang dia besar juga namanya dan fanbase-nya. Dan kebetulan di antara semua lagu ballad dia tuh baru rilis lagu upbeat. Jadinya mungkin paling beda, jadi orang-orang juga mungkin emang lagunya berjodoh aja sih sama penyanyinya. Kadang-kadang aku nggak tahu tuh yang kenapa bisa naik gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kita sering melihat penyanyi itu identik dengan maksudnya beberapa lagu ya yang menjadi ciri khasnya dia ya. Seperti kayak Marcel, Semusim, Firasat itu udah jadi identitas ya. Betul nggak sih? Iya, bisa dibilang gitu lah. Jadi buat para penyanyi, kalau kalian bisa berkolaborasi dengan penulis lagu yang cocok, itu bisa sama-sama saling menunjang ya, collaboration. Itu benar banget sih. Soalnya kadang-kadang kalau ini kan
ada karya yang emang udah jadi gitu. Jadi penyanyi tinggal nyanyi. Oh gitu. Iya ya. Jadi Kalau kalau yang kayak Bunga Hati ini udah kalau jadi kayak Bunga atau- Hati tuh udah jadi lagunya. Oh, Jadi lagu udah jadi, abis itu emang sebenarnya request buat bikinin dong buat ini, buat Salma gitu. Terus ya udah akhirnya cari tahu, terus akhirnya buatlah gitu. Yang susah sebenarnya kalau misalkan nulis bareng sih. Kalau nulis bareng tuh susah, kayak gabungin dua kepala tuh. Itu agak susah sih. Susah menggabungkan dua kepala ya. Iya Tapi dong, dua pasti- kepala dua hati lagi. Iya betul-betul. Tapi pasti ada, walaupun ada challenge-nya, tapi pasti ada fun-nya juga ya, serunya juga ya. Nulis bareng atau gimana nih? Atau pembagian royaltinya jadi Tergantung. kurang seru? Enggak. Sebenarnya seru-seru aja sih. Cuman bedanya adalah yang pertama nggak bisa terlalu idealis banget kan. Kalau aku kalau nulis bareng orang tuh nggak terlalu vokal banget orangnya. Oke, jadi lebih mengikuti ya. Iya, kalau aku Oke. kalau nulis bareng gitu. Kecuali emang aku nulis sendiri. Kayak gitu sih. Kalau Clara nulis sendiri nih inspirasinya biasanya datang dari mana, Clara? Dari percintaan atau kehidupan atau Inspirasinya banyak banget sih dari Ceritain, salah satu. kehidupan juga, dari cerita orang lain. Sekarang tuh aku lagi suka bikin kayak question box gitu, jadi orang suruh curhat. Itu juga lumayan membuka inspirasi tambahan. wow, Jadi kayak orang-orang random kayak curhat ke aku gitu. Itu POV-nya tuh POV baru sih. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya aku curhat di keluarga ada apa bisa dijadiin lagu nggak, Clara? Boleh sih, Boleh ya? tapi Tapi apa? Oh, nggak apa-apa sih Kak. bisa ya? Boleh. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Clara dapat kita memberikan kata-kata, misalnya contoh, saya mau ada tema Bunga Hati. Tema ini bisa langsung dijadikan lagu atau gimana? Bisa. Bisa Maksudnya aku fleksibel juga orangnya kok. Kalau misalnya kita pengen misalnya brand baju pengen bikin lagu juga bisa ya, Clara? Boleh banget. Ayo Kardi. kita Biasanya bikin apa lagu. tuh kata-kata yang muncul untuk sebuah brand itu? Apa ya? Nyaman. Terus apa ya? Selain nyaman apa sih? Stylish, elegan, benar. Ya. Quality gitu ya. Betul. Oke. Tapi emang yang sebenarnya kalau baju atau sesuatu yang dipakai yang penting itu adalah nyaman. Nyaman ya. Nyaman dulu sih kalau aku ya. Oke. Kalau Kalau untuk Clara nih, kan sekarang nanti akan tampil nih. Salah satu faktor yang penting untuk manggung tuh apa sih misalnya? Aku tuh kalau misalkan manggung ya, aku tuh kadang-kadang tuh bingung banget kalau nggak pakai fashion stylist gitu. Aku bingung banget pakai gitu? baju apa. Oh ya? Iya, aku kayak lebih lama aku milih baju daripada aku latihan Wow. kayak vocalizing gitu, lebih lama gitu sih. Tapi bener sih, semalam juga aku lebih lama milih bajunya ini cocoknya sama apa ya buat acara ini gitu. Iya buat kan? acara Cardinal Music Space ini cukup lama ya? Bener-bener. Apalagi sebenarnya kayak tadi tuh aku dikasih pilihan dari Cardinal, baju, celana gitu-gitu. Suruh pilih sendiri gitu kan. Aku itu bingung banget sih. Karena Iya. kadang-kadang aku overthinking kan. Ini cocok nggak sama aku? Cuman ternyata aku cobain satu-satu. Oh cocok semua sama aku. Serius? Serius. Pakai baju Cardinal dari atas sampai bawah ini cocok. Iya benar, cocok nggak? Cocok. Cocok kan? You look great sih, Cla. Thank Bener, you. serius, Kamu serius. juga. Oh, thank you, Keren thank aja you. puji-puji persaingan aja kita. Oke, Cla, jadi salah satu faktor yang penting untuk manggung itu fashion gitu. Kalau selain ini ya, Selain skill tentunya ya, tenggorokan. Selain tenggorokan sih ya fashion baju termasuk salah satu yang harus dipikirkan. Oke, kalau Clara sendiri biasanya nyari baju, jujur nih misalnya stylenya tuh mengarah kemana sebagai performer gitu? Kalau aku apa ya? Aku yang nggak terlalu feminim sih orangnya. Boyish. Agak maskulin juga sih kok. Maksudnya kalau kayak pakai baju gitu. Jadi aku nggak terlalu suka kayak pakai rok atau nggak pakai sesuatu yang pinky gitu. Aku nggak terlalu suka. Jadi yang Oke, simple aja sih. Lebih boys, iya. Kalau yang kemarin katanya dengar-dengar Clara juga pernah mengunjungi store-nya ya? Iya ya, kemarin Store yang tuh di mana, Cla? aku kunjungin di Tangerang, di daerah Tangerang. Oh ada di Tangerang? Ada dong, kayak aku sampai cari tahu toko Cardinal di mana aja. Yang aku tahu ya di Jakarta, tapi
Kalau salah maaf ya. Iya, iya. Yang aku tahu tuh di Tangerang, abis itu di Jakarta Timur, sama di Bogor kalau nggak salah. Flagship store-nya ya. Iya itu tuh offline store-nya di situ. Boleh cerita nggak pengalamannya gimana sih kemarin ke sana gitu? Pengalamannya, Your honest opinion, tell me your honest opinion. pengalamannya ya seru milih baju. Seru-seru pilih baju, aku bingung kayak tadi aku bingung kalau disuguhin gitu tuh aku bingung. Jadi selain bingung ditambah juga bajunya aku suka juga. Ya gitu sih. Kalau misalnya apa sih mimpi yang pengen kamu capai di dunia ini gitu? Apakah udah tercapai semua mimpi-mimpi atau belum? Kalau mimpi as a songwriter gitu aku As as a songwriter sih kayaknya ada satu penyanyi aku pengen banget. Ziva, aku pengen banget tulisin dia sebenarnya. Magnolia. Iya. Oke. Terus kalau apa ya? Kalau sebagai penyanyi aku penyanyi siapa yang nggak mau masuk top 50 nggak sih? Top 50 maksudnya? Top 50, maksudnya kayak top 50 chart gitu, kayak Maksudnya di Spotify Clara gitu. sendiri ya? Iya, kalau Clara sebagai sendiri. penyanyi sih aku pengen banget itu sih. Kalau misalnya nulis buat penyanyi luar gimana? Misalnya Kayak kalau- buat Justin Bieber gitu atau gimana? Kayak itu gue belajar dari dia sih. Kalau dia gitu. ada workshop aku mau sih. Oh gitu ya? Iya, mau banget sih. Sip. Kan songwriter udah nih, udah nulis buat penyanyi-penyanyi handal. Tinggal Ziva ya. Setelah Ziva selesai mungkin ya udah cukup komplit lah ya. Terus Nggak tahu kenapa aku pengen banget nulisin dia, nggak tahu kenapa. Sebenarnya udah pernah satu. Cuman aku nggak tahu itu jadi rilis atau enggak. Jadi doakan saja semoga Ziva mau menyanyikan lagu aku. doakan ya semoga Ziva akan menjadi Iya. penyanyi untuk lagunya Clara yang berikutnya. Yes. Oke, Clara sekarang di acara Cardinal Music Space. Boleh nggak Clara kasih masukan, input buat brand Cardinal ini gimana supaya kita bisa lebih diterima di kalangan anak muda? Boleh, silakan kasih masukan yang menurut Clara sangat relevan dan Oke. jujur ya? Jujur. Apa ya? Aku bingung nih kalau gini di depan kamera. Ini kali ya. Model-modelnya gitu. Kayak misalkan modelnya kan kalau yang baju cewek tuh kadang-kadang kemeja doang. Mungkin bisa ditambahin yang lucu-lucu gitu. Oke, model-model lucu untuk Iya, model-model lucu untuk kayak pakaian wanita ya. pakaian wanita. Oke, Terus apalagi ya? Price kali ya, harga kali ya. Price ya. Oke. Terus. Kalau itu mungkin orang nggak banyak tahu kalau misalkan di situ tuh diskonnya gede. Gitu. Iya, jadi aku juga kalau nggak nanya aku kira tuh kayak itu harga normal gitu loh. Jadi Pada aku saat kesana diskon gitu. iya ternyata diskon gitu. Jadi mungkin orang-orang nggak pada tahu juga kali kalau ternyata selain bahannya oke, ternyata ada diskon juga. Bahannya oke, diskon berarti kita harus lebih menginformasikan informasi-informasi penting ya Kla ya. Begitu, betul. Oke, ada lagi? Sudah kali ya. Oke, last one. Untuk kan Clara sudah berkecimpung di industri musik Indonesia nih, ada nggak masukan untuk songwriter muda yang mau menulis lagu atau artis untuk mengikuti jejak Clara nih, apa nih kiat-kiatnya? Kiat-kiat. Sebenarnya kalau nulis harus dicoba. Kadang-kadang tuh banyak yang nanya ke aku atau enggak kayak kirim ke aku, "Kak, aku ada melodi nih, aku harus apa?" Atau enggak, "Kak, aku ada dia nulis puisi gitu, aku harus apa?" Ya mungkin kalau misalkan kalian yang nggak bisa main alat musik, kalau gitar atau piano mungkin bisa belajar gitu. Belajar main musik, kalau misalkan udah bisa nulis lirik, sekarang banyak banget caranya. Kalau mau singkat, aku nggak saranin sebenarnya sih ya kayak pakai ChatGPT buat mancing gitu loh, mancing ide. Cuman aku nggak saranin sih. Karena biasanya yang keluar dari hati diri sendiri atau enggak apapun sesuatu yang lagi relate itu lebih kena aja sih benar. Sesuatu Kayak yang dari gitu sih. hati akan kena ke hati ya. Iya, Itu semoga. dan juga terus belajar. Terus belajar tuh Iya, betul. kita sebagai manusia juga bukan cuman untuk musisi ya pasti belajar musik ya. Memperdalam Iya. lagi segala sesuatu. Tapi untuk kita sebagai orang-orang juga kita harus terus belajar. Penasaran, ada rasa Yes. penasaran supaya kita bisa terus berkembang. Ya. Sama jangan takut coba sih. Kebanyakan orang tuh menarik takut nih. coba tuh kan.
Nah ini salah satunya, berarti jangan takut coba produk Cardinal juga ya, betul nggak? Setelah coba kan jadi langsung cocok ya, betul nggak? Masuk. Nah, masuk ya. Jangan lupa coba produk Cardinal. Nah jangan takut coba, karena setelah coba mungkin itu bisa, bukan mungkin, setelah coba pasti bisa memperbaiki dan membuat kamu tampil lebih maksimal. Kalau nggak coba, kalau nggak coba nggak tahu cocok atau enggak. Betul nggak sih? Jadi harus coba dulu. Coba ya nanti produk Cardinal. Thank you Clara. Thank you Kak Abram. Oh salaman kita ya. Salaman ya. Selamat. Thank you Cardinal Music Thank you Space. semuanya.